Salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam. Channel Murtadin Perlu Tahu ini sharing ke-98 dengan topik orang menjadi murtadin dan orang menjadi mu'alaf. Orang menjadi murtadin dan orang menjadi mu'alaf. Channel ini saya arahkan mengikuti arus minat para viewer mengalir ke arah apologetik, dan tetap akan saya layani dengan kasih Tuhan berdasarkan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berminat belajar kekristenan, silakan menonton channel saya yang lain di YouTube, juga channel Sharing Tulus Kekristenan. Sharing Tulus Kekristenan menyoroti topik hangat orang menjadi mu'alaf dan orang menjadi murtadin. Mari kita sama-sama membahasnya sampai selesai. Kita akan meneropong dekat hal equalnya. Dulu istilah murtadin dan mu'alaf ini sangat peka disebut saja di tengah masyarakat. Namun sekarang sejak banyak orang aktif di medsos, topik ini menjadi bisa diterima oleh komunitas beragama. Pengertian yang saya peroleh, orang disebut murtadin ketika dia meninggalkan Islam, pindah tanda kutip ke Kristen, mengikuti Tuhan Yesus. Kesaksian pengalaman mereka dikunjungi pribadi oleh Tuhan Yesus secara supranatural, sehingga mereka bisa mengikut Tuhan Yesus lalu menjadi Kristen secara instan. Bisa kita tonton di YouTube channelnya Bapak Pendeta Yusuf Manubulu atau channel luar negeri yang berbahasa Inggris. Saya belum pernah menonton video kesaksian seorang murtadin yang masuk Kristen setelah mendengar seorang Kristen melaksanakan perintah memberitakan Injil. Padahal di Markus 16 ayat 15, sabda Tuhan Yesus kepada murid-murid, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Pemberita Injil khususnya di negara-negara yang mayoritas Islam adalah seperti seekor domba pergi ke tengah-tengah serigala. Jadi harus cerdik seperti ular, tetapi harus tulus seperti merpati yang adalah simbol daripada Roh Kudus. Faktanya orang Kristen tidak terlatih untuk itu, untuk cerdik seperti ular itu. Maka Tuhan Yesus sendiri merasa perlu untuk turun sendiri dari sorga, mengunjungi secara pribadi orang-orang non-Kristen, mengajak mereka mengikut beliau menjadi murtadin, atau menurut istilah Kristen, mereka menerima keselamatan. Semula channel kita ini adalah bernama Murtadin Perlu Tahu ini, saya rencanakan untuk membekali pengetahuan kekristenan kepada para murtadin ini. Tapi belakangan ya, karena minat para viewer, ya saya ikuti saja, mengarah sekarang kepada apologetik. Ya. Belakangan timbul fenomena baru, yaitu tidak sedikit orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus. Ini kebalikannya daripada murtadin. Kemudian beralih masuk memeluk agama Islam. Kita kenal dengan istilah Islam mu'alaf. Dari sudut pandang Kristen, seorang yang mu'alaf disebut juga orang murtad. Tindakan mereka dipandang sebagai menyalibkan lagi anak Allah. Menyalibkan lagi anak Allah. Mereka terkutuk dan akan masuk neraka. Ibrani 6 ayat 6-8. Tidak ada pengampunan. Saya belum pernah menonton video kesaksian seorang mu'alaf, oleh sebab ada orang Islam yang memberitakan keselamatan kekal di dalam Islam. Lalu mereka memeluk Islam karena di situ ada juga keselamatan kekal. Saya belum pernah nonton orang mu'alaf yang bersaksi karena ini Islam begini, maka saya di sana ada keselamatan kekal, saya percaya, saya ikut Islam. Belum pernah saya nonton.
Mungkin sudah pernah ada videonya, tapi saya Mbah Bagio Bahagia belum pernah nontonnya. Dan belum pernah dengar ada video semacam itu. Video yang sering saya tonton adalah seorang mu'alaf. Dulu dia Kristen, yang sangat giat dan gencar mencari-cari ayat Alkitab. Dia kan dari Kristen, yang bisa disalahartikan, diplesetkan. Nah, ini istilah canggihnya, istilah anak muda. Lalu mereka pengaruhi orang Kristen yang kurang pengetahuan kekristenannya, mengajaknya menjadi mu'alaf. Jadi saya undang para Kristen yang kurang imannya, kurang pengetahuannya, ikuti ke channel saya, Sharing Tulus Kekristenan, SHARING, Tulus Kekristenan. Saya tidak yakin cara demikian memang diperintahkan, cara plesetkan itu tadi. Seorang mu'alaf lalu kemudian dia cari-cari ayat yang bisa diplesetkan. Ini begini loh, diputar balikkan atau bagaimana lah. Ya, itu cerdik saja tapi tidak tulus. Tuhan Yesus suruh orang Kristen memberitakan Injil, cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Bukan cerdiknya saja seperti ular. Ular itu simbol iblis. Iblis yang menipu Hawa di Taman Eden itu ular. Ayo coba baca di kitab Kejadian 2, tidak salah itu. 2 apa 3? 3 ya. Saya tidak yakin cara demikian, cara seperti ular ini, tapi tidak tulus, ini diperintahkan di kitab suci Islam. Saya tidak percaya ada perintah begitu. Ini tentu gerakan pribadi atau gimana ya. Jika perintah demikian tidak ada di dalam kitab-kitab suci Islam, marilah para ustadz dan para orang Islam yang sungguh-sungguh menjaga kemuliaan Islam menyuruh hentikan praktek demikian. Iya dah, kemalu ya. Ini kan menghina Islam sendiri dong begitu. Masa nggak rasa kalau menghina dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri? Nah, saya tidak percaya kalau diberitakan oleh kitab suci Islam, tidak percaya saya. Saya dengar ada suatu organisasi yang baru didirikan yang namanya mengandung kata mu'alaf. Mu'alaf apa gitu? Saya nggak tahu lah. Saya tidak yakin jika organisasi ini memang setuju dengan kegiatan ini. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang mu'alaf ini tadi. Mantan Kristen pindah ke Islam. Saya tidak yakin bahwa badan ini atau yayasan ini atau organisasi ini menyetujui kegiatan yang dilakukan oleh saudara mu'alaf ini. Keputusan sekarang berada di tangan saudara-saudari Islam. Monggo, yang saya kasihi, Tuhan Yesus memberkati kalian. Saya mengajak, marilah kita ciptakan dan upayakan hubungan silaturahmi di antara kita umat Kristen dan umat Muslim untuk saling mengasihi. Kita tidak perlu sama, bukan? Tidak perlu sama. Kita beda bisa saling mengasihi. Kalau semut merah, ini kalau semut ya, hanya mengasihi semut merah saja, dia akan menerkam semut hitam. Atau hewan-hewan berkaki 4 pun demikian. Harimau mencintai harimau. Dia tidak mencintai sesama sukunya ya, yaitu singa. Dia tidak mengasihi singa. Pasti dia bertegar, berkelahi. Padahal sama-sama loh, sama-sama pemakan daging. Tapi tidak bisa mengasihi. Dia mengasihi harimau, singa mengasihi singa, semut hitam mengasihi semut hitam. Itulah kasih hewani. Kita umat manusia disuruh, diperintahkan oleh Allah yang maha kuasa, yang maha mulia, disuruh saling mengasihi. Saling mengasihi umat manusia itu walaupun beda,
saling mengasihi, bisa saja. Harimau akan mengasihi harimau juga, dia tidak bisa berteman dengan singa, jelas. Apalagi dengan kambing ya, atau dengan kerbau, ya jelas makanannya. Tapi ini kalau jenisnya yang sama-sama berkelahi, kita sama-sama bisa berkelahi, tidak mungkin bisa damai, tidak mungkin. Dia berdamai, berteman dengan ya anaknya sendiri, sesama harimau. Tidak ada induk harimau makan anaknya, tidak ada. Pasti dia mengasihi anaknya. Kita umat manusia diperintahkan Allah untuk saling mengasihi walaupun berbeda suku dan agama, dan apalagi lah beda pendidikan atau apa, beda tingkat sosial, dia miskin, saya kaya, bisa saling mengasihi. Ya, walaupun yang miskin bisa mengasihi yang kaya, bisa. Dengan berbagai macam cara, ada banyak. Kita bukan semut yang mengasihi sesama jenisnya saja. Kita manusia tunduk kepada perintah Allah yang Maha Kuasa. Sampai di sini dulu. Saya Mbah Bagio Bahagia mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih bisa jumpa lagi besok atau lusa di dalam bahasan lain. Durasi pendek, padat, penuh cinta kasih surgawi dari Tuhan Yesus. Kiranya turunlah segala berkat rukun damai sejahtera di tengah-tengah kita sekalian umat beragama khususnya di Indonesia. Disertai berkat jasmani ekonomi berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan atau sanggahan. Bagikanlah video ini. Jika berkenan dikirimi video berikutnya, tekanlah subscribe. Sampai jumpa besok atau lusa. 10 menit saja atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah, salam damai sejahtera.